masuk. Kak Tessa, mungkin ini boleh diceritakan sedikit secara singkat aja, kan nih banyak laporan nih. Nah ini hari ini boleh ceritakan nih pemeriksaan atas laporan siapa dan kasus apa? Jadi begini, hari ini kan pemeriksaan atas laporan Ibu Tessa. Iya. Kasusnya berkaitan dengan Arisa. Iya. Pada waktu pertama kita lapor, itu kita disuruh melampirkan data-data. Kita sudah melampirkan data-data bukti-bukti, bukti transfer segala macam dan bukti chat berkaitan dengan bukti dan kawan-kawan. Oleh pihak penyidik, kita pertama-tama saya mengucapkan terima kasih bahwa penyidik atensi untuk menyelesaikan kasus ini. Oleh pihak penyidik diminta kita membawa saksi. Hari ini kita menghadirkan saksi, 2 orang saksi, Ibu Ita dan Pak Devi. Pemeriksaan tadi sudah berjalan sesuai dengan prosedur yang dilakukan oleh penyidik. Dua saksi itu adalah salah satu peserta Arisana. Kemudian setelah saksi selesai, Bu Tessa diminta tambahan pemeriksaan untuk lebih mengerucut lagi persoalan ini supaya bisa diambil suatu tindakan hukum. Ini panggilan yang keberapa, Bang? Jadi kalau kita ini ketiga ya. Bang, selain KM terlapornya siapa lagi, Bang? Ada berapa terlapor? Ada sekitar 14 orang. Ada beberapa saksi. Karena tadi saksi itu ada 2, saksi yang sudah menyelesaikan kewajibannya sama saksi korban yang belum menerima haknya. Secara dia sudah membayar, tapi dia belum menerima haknya. Jadi tadi dijadikan saksi. Nah, Kak Tessa sendiri apa nih yang dirugikan dalam persoalan arisan ini? Kalau dirugikan saya, uang pribadi saya nalangin itu hampir 400 juta. Dan tadi setelah kita benar-benar total kerugian dari arisan adalah 800 jutaan. Kemarin kan kita bilang 700, ternyata kita udah dalamin sini ternyata 800 jutaan, dan di dalamnya ada uang saya pribadi 400 jutaan. Nah, masalahnya ada yang tidak membayar itu lebih dari 15 kepala, lebih 15 orang. Jadi dia berhutang sama 15 orang yang sudah membayar full waktu dia narik, dan dia nariknya di awal. Narik di awal, ngambil duit, terus nggak bayar. Dengan enaknya nggak bayar, malah ada yang tidak membayar sama sekali. Jadi seperti kayak menghilangkan pidananya, membayar sedikit. Yang tadinya harusnya misalnya sekian, dia bayar sedikit untuk menghilangkan pidananya. Ternyata di dalam, saya bilang, Pak ini kan udah bayar sedikit, hilang dong pidana. Oh nggak bisa, enak dong kalau gitu, kita ngambil uang 20 juta, terus kita bayar aja 5 juta, hilang pidana. Nggak bisa ternyata. Jadi selama ini mereka salah. Jadi mereka merasa nyicil hilang pidana, ternyata nggak bisa. Saya tadi masih bilang, kan udah nyicil Pak, nggak bisa. Ya itu Bapak Polisi lebih penyidik. Jadi begini ya, penyidik bilang bahwa itu tidak bisa. Karena begini, yang dinamakan perbuatan pidana penipuan itu di awal. Jadi tipu janjinya kan dari awal. Nah kalau penggelapan itu perkaranya itu di perbuatan itu di belakang, gitu loh. Nah polisi menyimpulkan bahwa ini unsur pidananya, penipuannya lebih. Kak, kalau kita tertuju pada KM, katanya kalau tidak salah tuh dia bilang punya surat perjanjian ya. Bagaimana sih Kak? Itu ceritanya gimana? Oh, Kak? itu surat perjanjian. Arisan harusnya sudah selesai di Januari 2021 ya. Dan tadi KM tidak membayar tuh dari awal. Dari awal-awal sudah macam-macam. Kan dia ikut lagi yang atas nama Izzy, ternyata dia ikut juga. Itu malah baru bayar, ada yang 2 juta, ada yang 3 juta, ada yang sejutaan gitu. Malah utang lagi ada lagi. Jadi kalau total tidak membayar arisan itu dari awal, yang setengah slot itu, gitu loh. Jadi saya dengan kebijakan saya panggil. Ini gimana? Saya udah nalangin udah banyak. Saya nalangin dari Januari dari Desember 2018 sampai timbulnya masalah ini adalah di April 2020. 1 tahun lebih saya nalangin. Nah timbullah di situ karena saya tidak mau nalangin lagi, karena saya sudah nalangin dari atas. Nah saya panggil mereka dengan niat baik saya. Ini
uang yang saya talangin bagaimana? Ada nggak niat baik kalian? Oh ada niat baik, kami pengen mencicil. Oke kalau buat saya, tapi ini yang berapa kepala ini nggak mau kan? Kan mereka bayaran lunas. Dan perjanjian mencicil itu 3 kali perjanjian loh. Perbaruin lagi, terakhir diperbaruin lagi, janji bayar sebulan sama saya sekitar 5 juta, ternyata baru bayar sekian bulan, baru bayar ada yang 1 juta, ada yang 2 juta, ada gitu-gitu. Nah, jadi Oke Kak, ini kalau kita runut lagi dulu sempat IS bikin laporan juga. Nah, kalau nggak salah itu ada nama kakak juga tuh di situ di laporan IS. Nah, katanya dia merasa ya itu kan tanggung jawabnya bandar katanya gitu. Apalagi dia tidak menerima full, kemudian kenapa ditanggung juga ke dia. Nah, itu ceritanya gimana tuh Kak? itulah yang tadi saya agak lama. Oke. Saya bilang, ini orang sudah menerima keuntungan 81 juta dari arisan. Oke, dari mahar. Mahar yang dibagi ke bawah, dia sudah menerima keuntungan 81 juta. Lebih kurang. Dan tidak dibayar sama arisan hanya 30 juta. Oke? Nah, dia tidak mau bayar di bawah 30 juta. Kalau main hitung-hitungan, kembalikan dulu uang arisan saya. Sini. Biar saya kasih 30 juta, masih untung loh 50 juta. Kalau mau hitung-hitungan. Katanya waktu itu dia harusnya nerima 200 Iya, sekian kata-kata, juta. ya, Oke. kata-katanya dia sudah terima 230 juta. Oh. Oke. 30 juta yang belum dia bayar. Tapi keuntungan 81 jutaan. Arisan punya catatan. Keuntungan tuh gimana sih Kak? Dari Dalam mahar, dari tembakan piau. Kan tiap bulan ada yang katanya KM piau itu saya yang terima, itu kan terima anggota ke bawah. Salah satunya IS. IS terima piau 81 juta lebih kurang. Jadi tidak membayar 30. Kalau mau hitung-hitungan, kembalikan sini uang arisan. Masih untung uang arisan 50 juta loh. Kalau mau begitu-begitu ya. Kalau mau lapor silakan lapor, mana? Kenapa ngelapor? Toh saya ngelapor, kenapa mau ngelapor? Harusnya kalau merasa dirugikan lapor sebelum saya melapor. Kenapa arisan dulu melapor, timbullah arisan ditanya-tanya sama wartawan. Kita ngomong dong apa adanya. Kita ngomong apa adanya tersinggung. Kenapa 1 tahun setengah loh bang, didiemin. Kalau memang melapor dari awal, kalau merasa nggak diuntungkan dari awal, karena merasa diuntungkan diem. Giliran kita lapor, teriak-teriak, keluar-keluar, silakan aja lapor. Kalau punya bukti silakan. Nggak apa, semua hak kehilangan celana dalam aja lapor kok. Apalagi silakan, nggak apa-apa. Emang Kak, ini kan artinya lingkaran arisan ini kan pertemanan awalnya. Sedih tidak mungkin atau ya kok jadinya saling lapor sih ya. Artinya kan ini tadinya saling membantu untuk arisan ini gitu. Ya justru itu kan karena begini loh. Harusnya kan tidak boleh begitu. Iya. Tapi kalau ini sudah kita laporkan. Nah orang yang merasa dilaporkan itu menganggap dirinya wah ini pencemaran nama baik. Dia lapor ke sini. Sebenarnya kan laporan kita dulu yang diperiksa, jangan laporan mereka. Ya kan silakan aja, terbukti nggak pencemaran nama baiknya. Gitu loh. Kalau sudah begitu kan jangan cari nama lah masalahnya. ya. Dia harus selesaikan gitu loh. Dan saya dengar kan tiba-tiba katanya launching album, keluarin launching. Oh halo, jadi makanya saya tidak mau lagi. Untuk itu saya tidak melayani orang yang pansos. Maaf ya, ini hanya untuk menjelaskan kebenaran arisan. Saya tidak mau lagi sebut nama karena dengan arisan ini saya dengar ada yang launching album ya. Jadi saya nggak mau lagi dijadikan pansos. Ini adalah uang kekurangan anggota. Dan mengenai misalnya teman, saya 1,5 tahun loh menunggu itikat baik dari mereka karena harusnya 2021 Januari sudah selesai. Ini 2022 Agustus. Kemana aja kemarin? 1 tahun 8 bulan kemana aja? Kalau merasa dirugikan, hello. Mungkin dia ikut lockdown. Oke, Kak, ngomongin saksi hari ini, itu saksi yang sudah lunas atau gimana? Boleh diceritakan Kak? Iya. Seperti apa nih? Kenapa saksi yang ini yang hadir hari ini Kak? Ada 2 ya bang? Ada 2, Iya. saksi kita dengan Saksi yang lunas kita. yang lunas kita. Ya, Yang lunas. sebagian sudah lunas tapi dia belum bayar, Iya. belum dibayar gitu loh. Belum terima haknya, Haknya itu Teddy. suratnya Teddy. Kalau suratnya Ita dia sudah terima haknya full dan dia sudah bayar full, itu yang benar. Oke. Ya, itu yang benar. Jadi ada saksi yang benar, ada saksi yang korban. Nah, yang Belum korban terima. ini gimana pertanggungjawaban dari bandar sendiri gimana? Ya. Nah, hitung-hitungannya seperti apa? Jadi nanti? begini, dia memaklumi posisi itu, makanya dia mau jadi saksi gitu. Oh, oke. Jadi dia memaklumi.
posisi itu dia memaklumi. Tapi kalau yang satunya kita bawa ke sini membuktikan bahwa benar loh ada ada arisan, dia ikut, posisinya begini dia cerita dia dirugikan untuk memberikan brainstorming polisi supaya image polisi, oh ya benar ada arisan. Berapa pertanyaan total tadi, Pak? Wah, tapi cukup banyak ya. Banyak banget. 6 jam. Kasihan kan? Kalian nggak, aku juga mikir ya Allah 6 jam, dan nggak boleh pegang handphone kan, handphone dicicip ya, maaf ya. Jadi handphone dicicip. Jadi menurut aku jadi ini juga membuka orang-orang yang berarisan, ini membuka katanya Pak polisi, ini membuka. Jangan gara-gara arisan cuma bayar sedikit nanti ujung-ujungnya gampang perdata. Kasihan loh. Karena kita niat bayar arisan adalah untuk menerima hak kita dan membantu teman-teman. Nah, sisanya merasa nggak merasa dibantu situ, marah-marah, nggak merasa dibantu. Kenapa lu ikut terus arisan gue? Kalau nggak merasa terbantu, nggak merasa untung, ikut terus lah arisan saya ada berapa, dia ikut terus lu. Jadi bandar nih dengan kasus-kasus seperti ini, apalagi Saya- teman-teman dekat semua nih yang ikut arisan ini. Dan arisan ini adalah arisan termurah, jujur. Berapa Kak? Arisan yang termurah 10 juta per bulan. Paling murah Tarikan nggak? cuma di arisan saya ya. Tapi termurah menurut dia loh. Ya kan? Enggak, di arisan saya. Menurut Dia- teman-temannya. Berapa nomor? 26 slot. slot, 10 juta kan. Dia juga pernah ikut di arisannya 20 pernah. Tapi di arisan 50 pada mental semua. Jadi teman-teman saya yang di Senayan yang ikut. Teman-teman. Jadi yang lain gak ada masalah. Ini doang nih yang masalahnya. Ya masalahnya itu gara-gara itu di atas. Nggak bayar, ngikut semuanya gitu loh. Nah, tanggapan kakak gimana nih? KM kan juga bikin laporan deh di sini. Ya kita tunggulah laporan dia. Kita nggak takut kok. Enggak lah. Kita sebagai warga negara dipanggil kita datang. Lapor apa? Laporin mahar yang 70 juta katanya saya makan. Itu yang mau saya tuntut balik. IS juga bikin laporan deh kan. Ya udah Mana? nggak apa-apa, kita Nggak tunggu ya. apa-apa, silakan semua. Nggak ada masalah. Namanya kita ini arisan ada 14 kepala yang saya lapor. 14 kepala itu mau ngelapor silahkan. Gak apa-apa, kan saya lapor. Kalau memang mau lapor, kemana aja 1,5 tahun, kenapa nyaman? Giliran saya ngelapor, arisan loh yang lapor, bukan saya loh. Giliran arisan ngelapor baru bergerak semua. Ya silakan aja, nggak apa-apa, 14 laporan juga nggak apa-apa. Toh kita udah lapor duluan, dan ini masalahnya di sini, ya kan Bang? Kalau masalah ini terbukti, Nah, ya udah. Kan gitu. saya lapor balik. Siap-siap. Untuk hasil pemeriksaan ini sendiri apa mungkin dari hasil pemeriksaan yang tadi Yang mana nih? yang menghadirkan saksi hasilnya apa sebenarnya? Hasilnya ya bagus. Saksi kan memberikan keterangan apa adanya. Karena saksi itu yang mendengar, melihat dan mengalami. Jadi mereka sudah memberikan keterangan, sudah bagus. Ya. Karena ada kekurangan keterangan-keterangan dari korban. Ya. Saya tadi diperiksa lagi. Berarti lebih pertanyaan lebih ke kronologis awal Iya, berarti. Ya. lebih mengkerucut karena mau mengadakan penyidikan, mereka juga mungkin mau dipanggilkan. Kan nanti pemanggilan. Ada bukti tambahan, Bang? Tadi kita lampirkan bukti-bukti tambahan, bukti chat segala macam, termasuk bukti rekening-rekening, termasuk perhitungan yang harus kita buat. Ya. Untuk pasalnya sendiri apa sih sebenarnya? Teman-teman saya damai, tapi yang di bawah mau damai nggak? Yang 1,5 tahun, yang 1,5 tahun yang terakhir loh, yang di atas harus bisa 2 tahun, 3 tahun, mau damai nggak mereka? Mau nggak? Ini gue kasih damai ya, mau nggak? Kan itu yang kita ini. Kalau saya sih ya ayo aja sok monggo. Saya kan jembatannya, saya cuma menjembatani. Mereka mau damai monggo. Tapi kalau mereka ada yang panas kan, udah gue nggak butuh duit itu. Gue yang penting gue lihat nih orang nyepelein pembayaran buat gue nggak terima. Nah itu yang kita takut diri. Walaupun damai, proses hukum tetap berjalan. Ya ini kan ada restorasi justice-nya. Kalau damai ya. Berapa kepala yang Tapi kan diselesaikan banyak gitu loh. Iya. Kasihan ke Pak polisi juga, berapa kepala itu gitu loh. Jadi kita juga ngumpulin lagi bukti-bukti, ngumpulin terus. Minta waktu juga ya. Sampai saya ini kemarin agak tertunda karena saya istirahat dulu kan 2 minggu. Saya dulu istirahat. Makanya kita mulai lagi, gas lagi ya Bang, gaspol lagi. Kak, kalau kita total semua nih Kak Tessa rugi berapa, kemudian anggota-anggota yang belum terbayarkan berapa uang yang hilang tuh yang nggak jelas yang raib itu? Iya, totalnya 800-an. Semua 800-an dan kewajiban kita mungkin sekitar uang saya hampir 400.